Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menginstal aplikasi Reference Manager Mendeley. Jadi untuk reference manager ini sebetulnya ada dua ya yang populer. Pertama Mendeley, yang kedua Zotero. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara install aplikasi Mendeley. Oke, baik, langsung saja kita buka browsernya ya. Kita biar mudah kita cari di Google ya, bisa google.com, bisa google.co.id. Langsung saja kita ketik Mendeley desktop ya, Mendeley desktop. Oke, adik-adik mahasiswa, di sini ada dua ya yang harus kita ketahui. Di sini ada Mendeley desktop, kemudian ini versi terbarunya Mendeley Reference Manager for Desktop. Jadi Mendeley Desktop ini adalah versi lama, sedangkan Mendeley Reference Manager for Desktop ini adalah versi terbaru ya. Mungkin lebih banyaklah fasilitas yang diberikan pada versi yang terbaru. Akan tetapi setelah saya coba, kelemahan dari yang versi terbaru ini dia tidak maksimal kalau diinstal di Windows ya, di Microsoft Office 2007 ya, 2010 dia maksimalnya minimal Office 2013 sampai pada 2016 ya. Kemudian ini juga tidak bisa menggunakan style catatan kaki ya, bukan tidak bisa tapi belum bisa karena ini baru tahap pengembangan. Maka dari itu kita install saja yang versi lama ya. Ini sangat ringan sekali dan cocok untuk berbagai macam Microsoft Office Word ya, mulai dari 2007 sampai 2016 dan versi di atasnya. Langsung saja kita download Mendeley ya, download Mendeley desktop software ya. Kita klik, kemudian kita diarahkan di sini ada warna merah, tinggal kita klik ya, download Mendeley desktop for Windows. Kita klik, maka dia otomatis terdownload ya, adik-adik mahasiswa. Kemudian sembari menunggu hasil downloadan ya, aplikasi Reference Manager Mendeley ini sangat berguna sekali ya, khususnya bagi kita ya di kalangan akademisi ya, akademik ya, yang sering berkecimpung ya dalam pembuatan karya ilmiah, baik makalah, skripsi, tesis maupun disertasi. Ini sangat membantu sekali. Bahkan ketika kita menggunakan aplikasi ini bisa meminimalisir ya ketika kita cek plagiarisme. Oke, langsung saja kita klik show in folder. Ya, ini letak hasil downloadan tadi ya. Untuk menginstalnya bisa klik kanan, kemudian run as administrator. Bisa juga dengan klik dua kali ya, secara cepat ya. Oke, kita klik dua kali. Kita akan menginstal. Oke, sudah muncul. Yes. Kemudian next. Agree ya. Next. Install. Kita tunggu proses instalasi sampai dengan selesai. Jadi banyak sekali ya manfaatnya. Ini juga bisa dijadikan sebagai perpustakaan pribadi ya, perpustakaan digital, artinya kita nanti punya perpustakaan digital. Oke, kalau sudah seperti ini ya, ini biar tetap tercentang ya, biar dia langsung membuka aplikasinya ya, kita klik finish, maka proses aplikasinya akan langsung terbuka seperti ini.
Kalau sudah tampilan seperti ini ya, kita harus menyiapkan satu email yang aktif ya untuk mendaftar ya, untuk mendaftar di websitenya Mendeley ya, kita sebagai atau membuat akun lah namanya ya. Jadi kita klik register, kita tunggu ya, proses loading. Oke, kalau sudah seperti ini ya, kita masukkan email ya, email yang baru karena saya sebelumnya sudah pernah ya mendaftar, jadi kita pakai akun yang lain ya, email yang baru ya, agar lebih mudah. Jadi kalau kita belum pernah mendaftar, tampilannya seperti ini. Jadi kita masukkan emailnya syarnubi.rsa@gmail.com, kemudian continue. Dan ini nama depan ya, terserah lah, misalnya Syarnubi, family name-nya misalnya RSA. Kemudian kita diminta membuat password. Ingat, password harus diingat ya adik-adik mahasiswa, karena email dan password inilah yang apa ya, pintu awal untuk masuk ke dalam aplikasi Mendeley ya. Kita buat passwordnya sebentar. Oke, misalkan kombinasi huruf dan angka ya. Kemudian kita klik register. Oke, saya simpan biar enak nanti. Kemudian kalau tersimpan kita tinggal klik-klik saja diingatkan. Namun kelemahannya hati-hati, karena sering kita tidak login manual, biasanya lupa password. Jadi tetap dicatat ya email dan passwordnya. Kemudian kita continue. Oke, kalau sudah masuk ke websitenya Mendeley, artinya kita sudah menjadi member ya, sudah mempunyai akun di websitenya mendeley.com. Ini ya tadi nama depannya Syarnubi, kemudian family name-nya RSA. Nah ini adik-adik mahasiswa, ini juga merupakan website ini adalah perpustakaan digital ya. Selain Google Scholar, kita juga bisa mencari referensi di sini. Misalnya tentang pendidikan ya, tinggal diketikkan education ya, education misalnya. Nah ini banyak sekali ya, jurnal ya, buku ya. Tinggal ada mahasiswa nanti pilih mana yang memang yang mau dikutip ya. Nah untuk membahas ini nanti di lain kesempatan akan saya berikan tutorial. Oke, baik, kalau sudah seperti ini artinya kita sudah memiliki akun ya di mendeley.com. Kemudian kita minimize ya, kemudian kita langsung masuk ya, karena tadi sudah register, maka untuk masuk ke aplikasinya kita masukkan email dan password yang sudah kita buat sebelumnya ya, syarnubi.rsa@gmail.com, kemudian masukkan password. Kemudian ini jangan lupa dicentang ya, biar nanti ketika kita membuka aplikasi Mendeley yang ini, kita tidak diminta untuk memasukkan email dan password kembali. Kita centang kemudian sign in ya. Oke, kita tunggu. Oke, sekarang kita aplikasi Mendeley-nya sudah terinstall ya di laptop kita. Nah, kalau sudah seperti ini artinya sudah sukses ya proses instalasi aplikasi Reference Manager. Oke, selanjutnya mungkin saya akan memberikan sedikit saja ya bagaimana cara menggunakan aplikasi Reference Manager. Kalau sudah seperti ini, hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus menginstal plugin Mendeley ini ke Microsoft Office ya, atau bisa kita artikan mau kita integrasikan dengan Microsoft Office kita ya. Misalnya ini saya punya Microsoft Office Word ya, kemudian kita buka
ya, ini dokumen. Nah, di reference ya. Nah, di sini kan tidak ada Mendeley. Nanti kalau sudah kita install plugin Mendeley-nya, dia akan muncul di reference ya. Oke. Ini tidak ada. Kita harus melakukan install plugin ya. Ini letaknya di pojok kanan kiri atas di tools ya. Kemudian install Microsoft Word plugin. Kita klik, kemudian yes. Oke. Nah, ini artinya sudah selesai ya. Cara mengeceknya, kita buka lagi Microsoft Office Word-nya. Apakah sudah berhasil atau tidak? Oke, kita cek reference. Di sini sudah muncul. Artinya ini sudah terintegrasi dengan Microsoft Word Office kita. Oke, kemudian bisa kita cek juga di tools ya. Kemudian di sini, nah, kalau dia belum diinstal, maka tulisannya install. Tapi kalau sudah diinstal, tulisannya uninstall Microsoft Word plugin. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba ya mengisi perpustakaan digital kita ya di aplikasi Mendeley. Nah, adik-adik mahasiswa kalau sedang kuliah ya belum menyelesaikan tugas akhir, maka di sini kita membuat folder makalah misalnya, karena memang adik-adik mahasiswa banyak tugas ya, khususnya membuat makalah. Kita masuk di My Library ya, ini tempat kita, tinggal kita create folder ya, ketikkan saja makalah. Oke, artinya kita sudah punya ruang makalah di sini. Nah, disinilah kumpulan referensi ya, bahan-bahan untuk pembuatan makalah. Oke, baik. Selanjutnya yang perlu kami informasikan, sebetulnya aplikasi Mendeley ini ya, yang terpenting yang kita simpan di sini itu adalah metadatanya. Ya, metadata itu berupa nama penulis, kemudian judul buku, judul jurnal, kemudian tempat publishnya apa, misalnya Pranada atau Erlangga ya, atau yang terkenal juga Bumi Aksara dan lain sebagainya. Kemudian tahunnya. Ya, untuk memasukkan metadata di sini ya, itu ada dua cara ya. Yang pertama manual, yang ketiga itu otomatis. Ya, otomatis itu banyak sekali fasilitas yang diberikan oleh Mendeley ya. Oke, yang pertama kita akan mencoba manual ya, manual saja. Kita klik file, kemudian add entry manual. Oke, adik-adik mahasiswa yang banyak sekali dicari dalam pembuatan makalah itu ya, bahkan dianjurkan dosen-dosennya itu, yang pertama sumber dari buku, yang kedua sumber dari jurnal, dan yang ketiga ya bisa ambil dari web internet ya, atau dari internet. Yang pertama kita coba buku ya, di sini banyak sekali ya untuk metadatanya, ada book ya, ada section book ya, ada bill, ada case ya, ada generic ya. Generic ini bisa kita gunakan untuk memasukkan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi ya. Kemudian selanjutnya ada web page ya, ini adalah metadata untuk mengisi metadata dari kutipan dari internet ya. Pertama kita coba buku. Oke, kita pilih books. Nah, untuk buku yang harus kita isi ya, yang wajib itu adalah judul, kemudian author, kemudian tahun, selanjutnya kota ya, city, kemudian publishernya ya, penerbitnya, itu yang penting ya. Ya, kita contohkan saja ya. Kita contohkan saja, misalnya model, judulnya model pendidikan karakter di Man3 Palembang. Nah, autornya misalnya Syarnubi. Nah, selanjutnya tahunnya 2022. Kota misalnya Palembang. Selanjutnya publishernya Bumi Aksara. Ini hanya contoh ya, tidak ada mahasiswa Bumi Aksara. Nah, itu ya yang penting. Kemudian apa ya?
judul, kemudian author, tahun, penulis ya, author, penulis, tahun, kemudian kota, kemudian penerbit ya. Oke, kalau sudah begini tinggal kita save. Oke, di sini sudah muncul. Nah, adik-adik mahasiswa misalnya kalau ada terjadi kesalahan dalam penginputan bisa diperbaiki di sini ya, bisa direvisi di sini, tinggal kita revisi. Oke, kita setelah buku tentunya ada jurnal ya, misalnya jurnal. Kita manual ya, ini masih cara manual, add entry manual ya. Ya, pilih jurnal artikel, judulnya misalnya kiat sukses dalam pembelajaran KAI. Kemudian autornya, misalnya penulis jurnalnya itu ada dua. Nah, kita contohkan misalnya Syarmudi ya. Kalau penulisnya ada dua, tinggal kita enterkan saja. Gitu ya, Syarmudi. Kemudian satunya misalnya Budi Susanto. Kalau satu orang penulis ya cukup satu orang. Ya, kalau penulisnya dua tinggal di-enterkan saja ya. Ini ada dua ya. Oke. Jangan di spasi. Kemudian misalnya jurnal Tadrib ya. Jurnal Pendidikan Agama Islam. Kemudian tahun 2022 volumenya misalnya pol 7 ya, ini artinya sudah 7 tahun. Isu yang kedua misalnya, isu itu adalah edisi, kalau volume itu tahun ya. Isu misalnya nomor 2 berarti edisi Desember 2. Kemudian nah, kalau ada doi-nya ya masukkan di sini doi-nya. Kalau ada tinggal dicari ya. Oke. Sudah 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Sudah. Ini yang penting ya kalau jurnal itu namanya ya, namanya autornya Syarmudi ya. Kemudian Budi Santoso. Oke, ini kalau dua penulis ya di enter ya, di enter. Oke. Ya, nama, judul ya, judul, autor, jurnalnya, volume, isu ya, tahun. Itu yang penting kalau kita apa ya istilahnya itu mengisi metadata jurnal, kemudian kita save. Oke, buku sudah, jurnal sudah, selanjutnya artikel ya, yang dari internet. Kita cari saja di sini di Google, Kompas misalnya, Kompas, kiat misalnya Kompas, kiat sukses. Oh, ini ya Kompas, pendidikan karakter misalnya. Kita cari misalnya menulis tentang makalah pendidikan karakter. Nah, di sini ya. Berita hari kita cari Kompas pendidikan karakter sini. Ini berarti kompas.id ya. Di sini ada pendidikan karakter. Nah, Pramuka ikut bantu pemudik Lebaran semangat mengajar tanpa sekat dengan tahap kemanusiaan. Nah, coba kita mengutip yang ini ya. Oke, kalau kita mau mengutip ini, maka Mendeleynya kita cari web page tadi ya. Kita file, kemudian add entry manual,
kita cari web page. Nah, di sini judulnya, kita sekarang lihat judulnya ya, hasil pendidikan agama Islam ya, belum sejalan dengan kemanusiaan. Misalnya kita copy, kita pastekan di judulnya. Oke, sudah. Nah, sekarang author itu yang penting ya. Yang kedua yang penting, author itu penting. Kita cari ya, siapa ini yang menulis. Misalnya yang menulis ini ya, siapa namanya, Laraswati ya, misalnya penulisnya ini ya, ini contoh ya, Laraswati Ariande Anwar ya, ini nama penulisnya. Di sini kita pastekan Laraswati Ariade Anwar. Ini bisa kita sesuaikan hurufnya biar rapi. Misalnya ini kan huruf besar semua ya, Laraswati Ariadne ya, Ariadne Anwar. Oke, sudah 3 kata ya. Oke, kalau sudah ya, publishnya apa tadi, kita cek dari mana internet. Oh, kompas.id ya. Di sini berarti publishnya kompas.id. Tahun berapa kita cek. Ini beritanya dibuat 2022 ya. Misalnya contohnya tahun ini 2022. Ini yang pentingnya judul, author, ya, autornya, kemudian publication ya, tahun. Selanjutnya, nah ini kapan kita mengakses, ini yang paling penting ya. Tanggal aksesnya tanggal berapa? Misalnya tanggal, kita cek ya, kita tanggalnya di hari ini 13 ya, bulan 5 ya, tanggal 13 bulan 5 2022. Nah, ini kalau dari internet. Oke, tinggal kita save ya. Kalau ada URL-nya boleh ya di copy pastekan. Penting juga ya URL-nya itu. Kalau dari internet penting. Nah, ini ya, ini URL-nya kita copy pastekan di sini. Oke, nah ini yang penting diisi ya. Oke, judul, author, publication, tahun, kemudian data akses dan URL-nya, kemudian save. Ya, saya kira cukup dulu ya. Nanti adik-adik mahasiswa bisa latihan sendiri ya. Banyak sekali di sini ada case, ada generic ya, ada film, ada hearing, ada newspaper artikel ya, ada report ya, ada banyak sekali di sini, ada ensiklopedia artikel ya, bisa silakan dicoba. Oke, kita sudah memasukkan data secara manual ya. Kemudian selanjutnya kita juga bisa apa ya, memasukkan metadata ya, secara otomatis ya. Misalnya kita buka di Google Scholar ya, misalnya Google Scholar ya, bisa kita cari Google Scholar. Sering kita cari misalnya pendidikan karakter anak usia dini misalnya ya. Nah, di sini kan sudah ada. Nah, untuk memasukkan otomatis ya, bisa kita di sini kita ketik ya. Ini misalnya kita cari nih. Ini ada PDF-nya ya, pendidikan karakter anak usia dini. Ini jurnal ya. Kemudian ini jurnal. Ini juga jurnal ya, banyak jurnal. Coba kita cari yang buku ya. Coba kita cari buku. Ada nggak buku ya? Nah, pokoknya nanti adik-adik mahasiswa tinggal dilihat di sini ya.
itu jurnal atau tidak ya. Ya tinggal dicari saja di sini. Misalnya buku pendidikan karakter. Secara umum coba pendidikan karakter kita cari buku. Nah, ini buku ya. Buku pendidikan karakter mengembangkan karakter anak Islami. Ini juga buku ya. Syarbini, model pendidikan karakter dalam keluarga. Oke, kita ambil ini ya. Ini secara otomatis bisa melalui kutip ya. Kemudian kita download Richmond-nya. Oke. Nah, ini sudah terdownload. Kemudian kita show in folder. Nah, ini ya, Scholar. Kemudian kita buka Mendeley-nya. Kemudian kita tarik ke sini. Nah, maka metadata buku Syarbini Amrullah ini sudah masuk. Ya, ini model pendidikan karakter, ya, Syarbini Amrullah gitu ya. Nah, ternyata di sini kotanya masih kosong ya. Kalau kotanya masih kosong ya, nanti adik-adik mahasiswa cek lagi ya. Cek lengkap di mana. Misalnya ini Jakarta, ini harus ada yang lengkap, ada yang tidak ya. Jakartanya, city-nya Jakarta, publishernya sudah ada di sini ya. Nah, saya kira yang harus dicek ya, judul, author, tahun, kemudian city, publisher ya. Oke, sudah ya, tinggal kita tambahkan publishernya yang belum ada. Ini secara otomatis. Kemudian bisa juga kita langsung masuk ke link sebuah jurnal ya. PDF ya, bisa kita tarik PDF misalnya Tadrib. Ya, jurnal Tadrib ya. Oke. Nah, ini jurnal Tadrib. Misalnya kita di sini sudah ada jurnalnya ya. Misalnya kita pilih ya, misalnya siapa nih? Ahmad Zainuri misalnya, penggunaan sarana media elektronik. Kita ingin mengutip ini, tinggal kita klik. Kemudian kita download PDF-nya. Ya, kita download. Oke, sudah terdownload. Nah, kalau sudah seperti ini, ya kita tinggal ditarik saja seperti tadi ya. Adik-adik mahasiswa ditarik ke dalam sini. Maka dia otomatis ya akan muncul. Nah, ini sering terjadi ya. Ada yang bisa terbaca, ada yang tidak terbaca. Artinya judulnya tidak terbaca. Maka kita harus memperbaikinya. Apa sih judulnya? Oke. Ya, ada yang terbaca, ada yang tidak ya. Adik-adik mahasiswa kalau diingat. Ya, judulnya ini penggunaan sarana media elektronik. Ya, maka ini contoh saja ya. Kita tutup. Ya, ini huruf apa nih? Jepang semua nih. Ya. Penggunaan media elektronik ya. Kita singkat ya karena ini cuma contoh. Kemudian penulisnya tadi, penulisnya Ahmad Zainuri. Ya. Kemudian ini jurnal ya, contoh jurnal, buku juga bisa. Jurnalnya apa tadi kan Tadrib. Ya, Tadrib .2 Jurnal Pendidikan Agama Islam 2021. Wah, ini sudah terisi. Kalau sudah terisi tidak apa-apa. Ya, volume tahun. Oke, sudah cukup ya kalau jurnal itu. Judul, author, nama jurnalnya, tahun, volume, isu, itu sudah cukup. Oke, sudah. Ini oke adik-adik itu adik-adik mahasiswa itu contoh kita memasukkan metadata secara otomatis ya. Nanti juga kita bisa memanfaatkan install web importer ya. Install web importer ini bisa juga. Oke. Akan kita coba install web importer, maka kita akan dibuka di sini. Ini tergantung webnya masing-masing ya, dia otomatis ya. Kita get web importer for Chrome. Kita ini, nah ini tambahkan ke Chrome, maka dia nanti akan muncul add extension. Ya, kita tunggu. Oke, nah ini sudah ada ya, sudah masuk di sini. Jadi adik-adik mahasiswa kalau sudah di sini ya, berarti ini sudah berhasil ya kita melakukan
install web importer ya. Dia akan muncul di browser Google kita ya, browser Google Chrome maksudnya. Nah, ini Mendeley-nya. Kalau sudah seperti ini ya, kita harus login dulu ya, harus masuk ya. Harus sign in dulu ya, biar ini bisa kita gunakan nanti untuk memasukkan data secara otomatis ya. Dia nanti akan membaca sendiri gitu. Oke, di sini ya, kita klik Mendeley web importer ya. Nah, ini sudah ya. Kalau sudah ada di sini ya, kita masuk lagi, misalnya contohnya di Google Scholar, di jurnal juga bisa, misalnya di jurnal ya. Sudah seperti ini. Oke, nah ini sudah ya, tinggal kita klik di sini ya. Kita klik di sini, kalau sudah dia akan muncul di sini. Kita klik, dia muncul di sini ya, adik-adik mahasiswa. Nah, ini kita sudah, nanti di sini kalau belum registrasi dia langsung kita diminta, kalau dia minta email dan password tinggal dimasukkan saja. Ini sudah masuk nih, penggunaan sarana media. Coba kita cari yang lain ya, yang lain. Nah, misalnya contohnya ya, Sarnobi. Ini cara menggunakan web importer ya. Ini misalnya profesionalisme guru ya, jadi kita bawa dulu ke sini, kemudian kita klik web importer Mendeley-nya ya. Nah, dia akan membaca. Nah, kemudian langsung juga mendownload PDF-nya ya. Luar biasa ya fasilitas yang diberikan oleh Mendeley ini ya. Nah, kalau setuju maka ini kita contreng setuju, kemudian add to Mendeley. Maka dia secara otomatis nanti akan masuk ke Mendeley kita. Sekarang kita coba cek ya. Oke, sekarang kita coba cek sudah masuk apa belum. Coba kita sinkron ya, kita cek dia masuknya kemana. Oke, sudah masuk atau belum, kita cari ya, dia masuknya di mana ya. Oh, ternyata masuk di sini, ternyata masuk di all ya. Kalau kita mau kita pindahkan boleh, kita tarik saja ke dalam makalah ya, kan nanti dia akan masuk. Ini sudah masuk nih, ini dia sudah masuk juga di makalah ya, ini ya. Nah, ini sudah masuk lengkap ya. Nah, kalau ini nanti tinggal dirapikan saja ya, adik-adik mahasiswa, tinggal diedit ya, huruf depan huruf besar, kemudian huruf kecil ya, tinggal diedit. Nah, ini cara menggunakan atau memasukkan metadata secara otomatis ya, dengan fasilitas web importer. Oke, adik-adik mahasiswa, banyak sekali ya cara-cara yang dilakukan untuk memasukkan metadata secara otomatis ya. Namun segitu saja dulu, nanti saya akan memberikan tutorial lebih lengkap ya, cara memasukkan metadata secara otomatis. Sekarang kita langsung pada tahap penggunaan aplikasi Reference Manager Mendeley dalam pembuatan makalah, skripsi, dan disertasi. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Word-nya ya, kita buka Microsoft Word-nya. Tadi sudah kita install plugin-nya ya, otomatis dia sudah terintegrasi di sini. Oke. Selanjutnya misalnya kita membuat sebuah kata ya, sembarangan saja ya. Jadi mahasiswa nanti tinggal Anda mengutipnya seperti apa. Ya, misalnya kita contohkan sajalah di sini. Ini ya, tapi ini hanya contoh ya. Nanti kalau adik-adik mahasiswa ingin mengutip sebuah tulisan, jangan lupa ya, wajib di paraphrase kan, jadi paraphrase ya, paraphrase kan.
Misalnya kita ingin mengutip tulisan ini ya. Oke, ini kita hapus saja. Dan paste ya, kita ingat adik-adik mahasiswa harus dirapikan ya. Kita biasanya sering kurang rapi. Oke, kalau sudah seperti ini kita akan mengutip buku yang sudah kita masukkan ya metadatanya di perpustakaan pribadi kita atau perpustakaan digital. Misalnya kita mengutipnya di sini ya, kita klik reference, kemudian insert citation ya, insert citation, kemudian kita panggil ya, bisa melalui judul, bisa melalui nama, bisa melalui penerbit ya, bebas, misalnya Sarnobi. Nah ini ya, yang buku tadi model pendidikan karakter ya, ini kalau kita tidak ingin memberikan halaman, maka ini langsung ditekan OK. Tapi kalau kita mau memberikan halaman, tinggal klik ya di sini page ya, gunakan ya, harus konsisten hal atau halaman atau HLM ya. Biasanya halaman 90. Kemudian OK. Maka otomatis dia akan ada di sini. Sudah jadi kutipannya. Kemudian kita mau mengutip lagi dari jurnal misalnya ya, dikuatkan dengan pendapat jurnal, insert, kemudian panggil lagi Sarnobi misalnya. Nah, di sini kan oh ini ada buku yang otomatis tadi ya, misalnya kita mengutip apa nih, ini jurnal ya, mengutip jurnal Cat sukses ya. Misalnya ada halaman juga ya, kita bikinkan saja halaman HMM 120 gitu ya, saya kasih titik HMM 120. Oke, ini HMM 120 sudah. Ini tahunnya, oh ini terjadi kesalahan tahun ya, maka itu bisa kita benari ya di aplikasi Mendeley-nya, mana tadi ada terjadi kesalahan tahunnya terlalu banyak 2, tinggal kita benar. Ini kita sinkronkan. Di sini di Microsoft Office-nya juga harus kita sinkronkan ya, refresh. Nah, makanya otomatis ya benar sesuai dengan metadata. Kemudian selanjutnya kita mengutip lagi, kita panggil lagi ya. Mana yang mau kita kutip, misalnya go to Mendeley, kita mau mengutip yang mana, ini misalnya Ahmad Zainuri ya, Ahmad Zainuri. Oh yang koran tadi ya, mana ya yang dari internet. Nah ini hasil pendidikan, kemudian kita klik site. Nah maka dia akan muncul di sini gitu ya, diakses Mei 1322. Nah, kemudian kita sudah seperti ini ya, ini sudah, ini stylenya namanya catatan kaki. Jadi perlu diketahui adik-adik mahasiswa, untuk catatan kaki body note itu adalah style. Nah, misalnya kita kalau jurnal-jurnal internasional dia menggunakan IPA ya, menggunakan IPA. Tapi kalau untuk footnote biasanya yang terkenal itu yang sering dipakai Turabian, kemudian Chicago ya, Chicago yang full note. Ini kalau dia ada tulisan full note ya, full note ini adalah catatan kaki. Oke, kita misalnya yang diminta itu adalah body note, maka kita ganti IPA ya. IPA itu ini ya, American Psychological Association ya. Kemudian ini, misalnya kita pilih ini ya. Oke, ini IPA, model IPA atau model body note atau Intratect. Nah, ini sudah ada ya, dari mahasiswa. Nah, ini ada hal seperti ini karena ini Mendeley-nya saya buat versi bahasa Indonesia ya. Nah, jadinya dia double ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dihapus saja, nggak masalah dihapus ya. Ini karena di sini menilainya sudah saya buat itu versi bahasa Indonesia, maka dia muncul hal di sini ya. Harusnya tinggal kita pilih ya, tinggal dihapus saja ya. Tuh. Misalnya seperti ini. Kalau
Kalau memang ini sebetulnya tergantung dari style dari setiap dosen yang menginginkan ya. Ada kalau mau kalau misalnya otomatis ya, maka dia menggunakan HAL atau HLM. Boleh ya adik-adik mahasiswa. Oke. Oke. Ini oke. Biasanya kalau untuk mahasiswa apa kita menggunakan footnote ya. Ini tinggal dipilih saja stylenya. Stylenya ini banyak sekali ya. Tinggal dicari di sini ya. Get more style. Kita mau pilih apa misalnya? Kita pilih Chicago yang versi author date ya, atau misalnya versi footnote-nya, versi body note. Ini tinggal use this style ya. Ini yang 17 edisi ya. Oke. Di sini sudah masuk Chicago-nya, kita cari. Nah, tadi yang ini ya. Nah, kemudian use this style. Itu cara kita mengubah style. Ya. Maka dia kembali kepada footnote ya. Kemudian kalau kita tadi menginstal yang yang author date-nya ya, author date-nya. Ini footnote, kita cari author date ini yang body note. Tinggal kita use this style kemudian down. Gitu ya. Dari mahasiswa maka dia seperti ini. Kita di sini juga seperti tadi ya, saya ubah ini bahasa Indonesia, tapi kalau kita ubah bahasa Inggris dia tidak muncul halaman ya, tapi munculnya page. Maka dia di sini kita refresh ya. Nah, itu kalau dia pakai body note ya kan, tetapi kita di UIN itu pakai Turabian full note ya. Oke. Nah, seperti ini ya, adik-adik mahasiswa itu contoh saja ya. Jadi perlu kami ingatkan sekali lagi, ini hanya style ya. Stylenya itu menggunakan catatan kaki atau menggunakan body note, artinya terletak di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, tinggal kita rapikan. Ya, tinggal kita rapikan. Oke, kita rapikan. Oke. Ya, seperti yang diinginkan. Ini ya, apa nih? Footnote nomor 2 ya. Coba. Footnote nomor 2. Footnote nomor 2 ini yang jurnal tadi ya. Coba. Nah, kayaknya ada kesalahan teknis tadi. Budi Santoso ini ya. Kemudian kita kasih halaman. Ini kalau yang style footnote ya, style footnote. Nah, tergantung stylenya masing-masing. Ya, LM 105 misalnya. Oke, sudah. Nah, ini sudah kembali normal ya. Kita Times New Roman, kita rapikan letak kiri, letak kanan. Cara merapikannya. Ini yang dari internet ya. Oke, kalau sudah seperti ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi catatan kakinya. Sekarang kita masuk pada pembuatan daftar pustaka. Jadi untuk membuat daftar pustaka kita nggak terlalu capek-capek ya. Kalau kita bikinnya manual, nanti kita harus membolak-balikkan namanya, misalnya Ahmad Sarnubi jadi Sarnubi Ahmad ya. Lumayan berat juga pekerjaan kita. Kemudian harus disusun ya berdasarkan alfabet ya. Misalnya awalan A ya, awalan B gitu. Itu sering sekali terjadi kesalahan di situ. Maka dengan menggunakan Mendeley itu semua sudah sistem ya, sudah otomatis ya. Jadi kita tidak perlu bersusah-susah. Oke, cara membuat daftar pustaka tinggal kita klik reference, kemudian insert bibliografi. Maka dalam sekejap dia langsung menyusun A, S, S ya. Sudah alfabet ya. Kemudian juga sudah diatur ya sistematis.
Jadi daftar pustakanya sudah dalam sekejap sudah jadi. Oke, adik-adik mahasiswa, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan berikan komentar ya, silahkan ya, di subscribe, kemudian like dan share. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.